Simak sama, tegur saya apabila salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adapun pertemuan kita kali ini, yakni kita membahas tentang kelanjutan daripada pelajaran yang sebelumnya, yakni kita membahas dan kita menyatakan terkait tentang undang-undang yang berlaku pada hukum nikah. Dan perlu kita garis bawahi, bahkan perlu kita tanamkan selama-lamanya, bahwasanya terkait tentang hukum nikah, bahwasanya hukum nikah itu adalah mustahab, sangat-sangat dituntut sunnahkan oleh syariat. Jadi syariat Islam memandang terkait nikah, sebagaimana yang telah kalian ketahui, akan makna nikah pada bahasa adalah adanya percampuran di antara dua hati, di antara dua jenis, di antara dua cinta bersatu padu, antara laki-laki dan dengan perempuan. Jadi semata-mata kita lihat kepada hukum nikah seperti burung berjumpa dengan burung yang lain, seperti manusia berjumpa dengan manusia yang lain. Seperti kita lihat, yakni kedua orang tua kita, antara ayah dengan ibu. Itu adalah satu hubungan yang sah, yang disebut dengan nikah. Terkait dengan hukumnya adalah dalam agama yang kita anut adalah mustahabun. Sunnatun dan mustahabun berbeda. Surah daripada lafaz sunnatun dan mustahabun berbeda juga. Kalau sunnatun, tingkatan sunnahnya sederhana. Kalau kata-kata, dan apabila kita temui di dalam kitab-kitab karangan para alim ulama, apabila kalian melihat, kalian terawang dan kalian temukan dalam satu hukum dikaitkan dengan kata-kata mustahabun, itu artinya sangat dianjurkan. Tingkatan sunnahnya berbeda dengan amarnya, berbeda dengan lafaz sunnah. Kalau mustahabun, amarnya nadanya agak tinggi sedikit. Dalam arti kata sangat dianjurkan untuk bagi kita, yakni nikah, agar terjauhkan, agar diri kita jauh daripada yang namanya zina. Itu tujuan nikah. Tujuan nikah tidak ada lain melainkan yakni memelihara diri daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar akan syariat yang disebut dengan perzinaan. Paham belum? Itu tujuan nikah. Liman yahtaju, bagi siapa? Timbul pertanyaan, wahai Tengku, bagi siapakah nikah tersebut disunnah? Bagi siapakah disunahkan untuk menunaikan akan perintah, yakni nikah? Itulah liman yahtaju ilaihi, bagi orang-orang yang telah berhajat kepada nikah. Dari segi kalimat yahtaju, kita bedah kalimat yahtaju. Kalimat yahtaju boleh kita surahkan atau boleh kita artikan yakni kepada kebutuhan, telah butuh. Ataupun dalam peribahasa tubuh, yakni pikiran kita, mata kita, jasad kita, tubuh kita menginginkan yakni sebuah kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kepala kita hem pada saat itu, pikir cewek selalu, pikir cewek. Pikir apa?
Pikiran kita pikir cewek, pikir perempuan. Jadi yahtaju adalah orang-orang yang telah berhajat. Orang-orang yang telah berhajat kepada nikah. Paham tuh? Dan pada kebiasaan tubuh manusia pada ketika berumur mulai daripada 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun hingga ke atas sudah timbul pemikiran, sudah timbul perasaan, yakni ingin mendekati yang namanya perempuan. Dalam arti kata sudah menginginkan berumah tangga. Berumah tangga. Jadi andaikan seseorang yang sudah mengalami sedemikian rupa, arti kata tubuhnya, pikirannya, yakni senantiasa memikirkan lawan jenis, maka pada saat itu bagi orang-orang yang telah mengalami perasaan sedemikian, bagi orang-orang yang telah berpikiran sedemikian, tercantum dalam kategori mustahabun libnikahi, dituntut sunahkan lahu bagi seseorang libnikahi bagi nikah. Paham? Liman yang taju ilahi, bagi seman-seman yang berhajat dia nyasiman ilahi kepada nikah, dengan sebab yakni rindu, bitokoni, dengan sebab rindu nafsihi, dirinya seseorang, jiwanya seseorang, lil watri, bagi watak. Ya, jadi yahtaju tersebut ada sangkutannya dengan kata-kata tauqani, yakni kita singkat kata-kata butuh mempunyai sebab. Setiap kebutuhan mempunyai sebab. Seperti beras, kita butuh beras. Kenapa kita butuh beras? Untuk menjauhkan diri daripada kelaparan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Ari berhajat lidnikahi? Yakni dengan sebab bahwa jiwa Ari, tubuh Ari sudah rindu. Ini bahasa rindu kacau nih. Maksud kacau yakni sangat mendalam. Kawan. Kalau ndak kena berarti tidak senang hati. Artinya senantiasa memikirkan yang namanya lawan jenis. Ditaukani dengan sebab rindu jiwa seseorang lil watri, bagi watak. Watak itu adalah hubungan intim yang dilakukan oleh suami istri lewat dengan ikatan yang sah, itu adalah sebuah kenikmatan yang tiada bandingannya dengan kenikmatan yang lain. Dan pasti setiap kita insan menginginkan, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, sama-sama menginginkan hubungan tersebut. Jangan lewat hubungan yang tidak resmi. Itu artinya kita melanggar syariat. Salah satu jalan untuk menjauhkan diri daripada melanggar syariat, ketika kita sudah menginginkan hubungan tersebut, hubungan intim, jalanilah dengan tali pernikahan antara adik dengan abang, antara abang dengan adik. Aku nikahkan, ya, adanya ijab wal qabul. Paham tuh? Dengan sebab rindu nafsihi, jiwanya seseorang lil watri, bagi watak. Apa itu watak?
yakni hubungan bahasa dangkalnya, yakni hubungan suami istri. Hubungan suami istri di malam pertama, ya, setelah akad ijab wal qabul, ya, sama-sama menginginkan hal tersebut, bertanya-tanya kapan. Nah, mulai dari pagi selalu pikiran ke sana. Pas acara, setelah ijab kabul, pas acara, yakni orang-orang berdatangan dalam hati, ngapain pun datang kemari. Nggak sabaran kita. Alah, Polan ngapain kemari juga. Pas siangnya, paksalah kita pun tanduk di atas kursi pelaminan untuk menerima tamu. Dalam hati, Dik, ada pemindah, ini sangat bang. Bahkan nanti nggak sabar lagi. Waduh, bahayanya. Aduh. Nah, berarti yahtaju tersebut yakni ada sangkutannya, bahkan bersangkut paut kepada lafaz tauqani nafsihi lil wati. Jiwa seseorang rindu kalau ingin makan nasi, dan kata-kata rindu makan nasi mana yang terlebih auqa fi nafsi. Ingin makan nasi, rindu makan nasi, mana yang terlebih mendalam surahnya. Mana yang lebih mendalam surahnya? Rindu makan nasi, ingin makan nasi, rindu makan nasi. Salah. Kalau ingin makan nasi, kalau tidak pun ada itu nasi yang kita inginkan, tidak masalah. Tidak ada timbul perasaan kecewa, tidak ada timbul perasaan benci. Kalau rindu makan nasi, kalau tidak ada itu nasi yang kita rindukan, yang kita inginkan, timbul efek samping. Merajuklah, ya kan? Ya enggak? Merajuklah, tembohanlah, sundeklah, nggak mau lagi bicara, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi dalam arti kata selalu bahkan senantiasa jasad kita manusia, tubuh kita manusia, yakni condong kepada menginginkan itu kenikmatan. Jadi pada ketika masa tersebut, jenjang tersebut, maka bagi kita, bagi antum, bagi orang lain, disunahkan untuk nikah, nikahi. Paham dong? Wa yazidu ahbatahum, dan memperdapat dianya seseorang akan perlengkapannya nikah. Jadi lafaz mustahabun hanya saja tidak terhenti kepada orang-orang yang telah berhajat kepada nikah, tetapi lafaz mustahabun tersebut harus disertai dengan adanya perlengkapan. Perlengkapan seseorang yang pertama berarti kalau kita selaku suami, kalau kita selaku calon rumah tangga, kalau kita selaku pemimpin dalam rumah tangga, berarti ini perkataan tunggu musyadir condong kepada laki-laki. Dan memperdapat dianya seseorang ahbatahu akan perlengkapannya nikah. Mana contoh perlengkapan nikah? Seperti mahar. Dan contoh yang kedua seperti nafkah. Apa makna nafkah? Makna nafkah itu adalah
belanja. Jadi ketika seseorang laki-laki, seorang pemuda siap mahar dan pula siap nafkah, dan tubuhnya senantiasa bahkan merindukan yang namanya kenikmatan, maka pada saat itu bagi pemuda tersebut disunahkan untuk dinikahi. Kalau semata-mata jiwa seorang pemuda semata-mata menginginkan yang namanya sebuah kenikmatan, tetapi tidak melengkapi akan dua hal, artinya tidak siap dua hal, mahar tidak ada, lebih-lebih nafkah, maka pada saat itu bagi para pemuda yang jiwanya condong kepada nikah tetapi mahar tidak ada beserta nafkah juga tidak ada, disunahkan untuk berpuasa. Puasa tersebut yakni jalan satu-satunya untuk menghancurkan hawa nafsu. Bagi para pemuda yang senantiasa jiwanya memikirkan lawan jenis, tapi tidak melengkapi syarat, yakni mahar tidak ada karena berhubungan orang miskin, orang tak mampu, orang kiri, mahar tidak ada, lebih-lebih nafkah usaha tidak ada, takut-takut melakukan perzinahan. Jadi syariat mengatur sampai sedemikian rupa, ketika para pemuda, kalian dan saya, kita sama-sama, ini hukum berlaku pada laki-laki, pada kita. Ketika kita tidak punya mahar, ketika kita tidak bisa menafkahi, memberikan belanja kepada sang istri, sang calon istri, maka pada saat itu dianjurkan oleh syariat untuk kita berpuasa. Tujuannya apa puasa tersebut? Untuk menghancurkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini bahaya. Ketika sudah siap dua perkara tersebut, ya itu baru disunahkan untuk nikah. Paham tuh? Ini sebenarnya terlebih dahulu saya surah daripada saya mengatakan matanya. Saya ulang kembali. Kemudian maka jika fakid, makna fakid tiada, maka jika tidak mempunyai ataupun bisa memenuhi dianya seseorang ahbata akan perlengkapan seperti mahar dan nafkah, lam yustahabba lahu nikahu, niscaya tidak dituntut sunahkan lahu bagi seseorang nikahu akan nikah. Andaikan para pemuda kehidupannya pas-pasan, dari sejak lahir telah berpisah daripada pelukan ayah ibu, ataupun masih adanya ayah ibu ketika ia dibesarkan oleh kedua orang tuanya dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, tidak punya harta, secuil tanah pun tidak punya. Dengan arti, dengan maksud pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, mengambil upahan. Kalau tidak kerja tidak makan, hidup pedih, hidup sedih. Pergi pagi, pulang sore. Kalau tidak kerja, tidak ada yang dimakan. Sedih enggak? Sedih enggak? Sedih. Orang susah. Orang susah. Jadi oleh syariat Islam memandang kepada sedemikian rupa permasalahan sedemikian,
andaikan salah satu daripada pemuda, orang-orang yang tidak dapat mencukupi, yang tidak dapat menyediakan, yang pertama mahar dan yang kedua adalah nafkah, yakni belanja untuk calon sang istri, maka bagi orang tersebut, bagi para pemuda tersebut, pada saat itu tidak dituntut sunnahkan untuk nikah, walaupun tubuhnya sudah rindu serta menginginkan, yakni yang namanya kenikmatan, dan tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang lain. Jadi kata Tunku Muslimit bahwasanya apabila mengalami sedemikian rupa hidup yang kita lalui penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketiadaan, tidak sama dengan kehidupan orang lain, yakni serba ada. Kalau kita makan pun susah, jangankan mahar. Adik, mau nggak adik nikah dengan abang? Mau bang. Asal abang bisa pimpin adik, adik mau. Abang siap jadi imam saya, jadi imam adik siap. Abang siap jadi pemimpin adik ketika adik lupa atas sesuatu dan abang yang mengingatkan saya. Oh siap. Abang siap enggak bimbing adik kepada surganya Allah? Siap. Adik siap enggak bawakan adik kepada jalan yang diridai oleh Allah? Siap. Satu syarat, kalau abang memang ada niat serius dengan adik untuk menghargai adik selaku wanita, abang pun sudah tahu tentang hukum, maka keluarga adik memutuskan dan adik juga meminta dari abang, yakni mahar, adanya mahar dengan 60 mayang emas. 60 mayang contoh. Kalau tidak 60 mayang emas, adik tidak mau dengan nikah dengan abang. Contoh. Begitu mendengar angka 60 mayang emas, langsung pingsan itu laki-laki. Ya Allah, dalam hati, dari mana aku garap 60 mayang emas, sedangkan aku terlahir daripada orang-orang yang susah. Ayah ibuku petani, pergi pagi pulang sore. Soal ilmu laki-laki tersebut mantap, seorang tengku, seorang ulama, calon ulama, dan sudah wajar untuk menikah karena rindu untuk merasakan kenikmatan tersebut. Kenikmatan wik-wik, kata bahasa ada sekarang. Wik-wik ya, bahasa jauhnya wik-wik. W-I-K, W-I-K, bacanya coba ulang, baca sama-sama. Baca sama-sama. Kayak ayam, kayak bebek ya, kayak bebek. Coba perhatikan ketika bebek nikah kawin dengan bebek wanita apa betina. Nah, jadi walaupun berarti pada ketika itu tidak disunahkan untuk nikah. Walaupun pikiran kita serta jasad kita bahkan ini apa sudah naik turun, selalu naik turun, ingin masuk dalam sarungnya. Setiap pisau, kita berbicara tentang pisau. Kalau pisau tidak ada sarung, pisau itu tidak elok, ya kan? Ia akan melukai apa-apa yang menempel dengan pisau itu. Ya enggak? Kalau pisau kita, tubuh
tahun kita sudah memikirkan lawan jenis. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun kita bertahan, tidak menemukan yang namanya sarung, maka ini pisau sangat bahaya. Ia akan menusuk terhadap orang-orang yang ia temui. Paham tak bahasa saya? Ia akan menusuk, ia akan melukai, ia akan ingin menancap seperti paku yang masuk ia akan ia akan menusuk, ingin masuk ke dalam. Ibaratkan sebuah paku menancap itu dinding. Bahaya. Makanya oleh syariat Islam membuka ruang, membuka bab untuk jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada yang namanya perzinaan, dibuka ruang bagi kita untuk menikah. Jiwa sudah memikirkan sedemikian. Dari segi materi, mahar itu adalah materi. Dari segi nafkah termasuk materi. Hendak siap. Kenapa hendak siap? Karena terlahirnya daripada ayah ibu orang susah. Jangankan untuk mahar, rokok sebatang saja dalam 1 hari itu susah. Seperti saya ngemis-ngemis sama kalian. Ketika mengalami sedemikian rupa, maka pada saat itu tidak disunahkan yang namanya lid nikah. Lalu bagaimana untuk menjauhkan diri daripada kemurkaan Allah, yakni syariat menganjurkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Jangan lama-lama hendak nikah, bahaya. Karena sifatnya pisau, pisau dapur. Ia akan melukai, ia akan menusuk apa-apa yang menempel itu pisau. Sama halnya dengan pisau kita. Setiap pisau pasti menginginkan yang namanya sarung. Antara sarung dan pisau, jika bersatu, maka ini pisau ketika diputus sangat elok, ya kan? Ayo kita kalau diputus masuk kamera Canon tanpa celana, tanpa CD, tanpa kain sarung, tanpa baju, tanpa pakai peci, kira-kira kita lihat dalam kamera itu Canon. Gimana? Bagus enggak? Hah? Bagus enggak? Bagus enggak? Enggak bagus. Karena tanpa busana, mana enggak bagus tanpa busana? Kayak Erki, badan pun gontang. Kalau putih mending lah, ya kan? Kalau putih sudah mendung. Putih mending, ini hitam. Dan rambut sudah hitam, itu juga hitam, pisau-pisau. Pisau-pisau hitam. Tapi kebanyakan lawan jenis suka yang hitam-hitam. Hitam yang bagaimana? Hitam manis. Nah, naik kupingnya. Nah, berarti intinya tidak disunahkan untuk nikah.
Kemudian wa yazuzu lil huri ayyazma'a baina arba'i haraira. Dan harus bagi laki-laki yang merdeka oleh bahwa menghimpun dia laki-laki yang merdeka baina di antara arba'i 4 haraira, perempuan yang merdeka. Jadi timbul sebuah pertanyaan. Wahai Pak Tengku, wahai Ustaz, andaikan seseorang pemuda ia menikahi 4 perempuan sekaligus, ataupun ia menghimpun 4 perempuan dengan 2 cara. Minggu ini ia nikahi 2 perempuan, kemudian minggu depannya ia menikah kembali dengan 2 orang perempuan yang lain. Ataupun begini, hari ini jam ini ia menikah dengan perempuan yang namanya Dewi, kemudian selang beberapa hari ke depannya pemuda ini melanjutkan dan meminta sarung yang lain. Karena tidak terlampiaskan nafsunya, tidak memuaskan dengan seorang wanita. Mungkin sekuda pakai. Nah itu, ini jangan kalian beranggap negatif, ini positif, ini pelajaran. Kemudian ini pemuda menikah kali yang kedua dengan perempuan yang lain, tidak juga terpuaskan karena lemah 2 perempuan tersebut untuk menghadapi 1 pisau. Kemudian selang beberapa hari ke depannya ia melanjutkan kembali dan mengadakan kembali dan menyebarkan surat undangan untuk menikah kali yang ketiga dengan seorang perempuan yang namanya Pebi. Udah keluar dari sini. Nah, dengan Pebi, Rifki antara Rifki dengan Pebi, istri yang ketiga. Tidak juga terpuaskan. Kemudian ia menikah kembali, ia menyebarkan surat undangan kembali kepada orang-orang untuk mengadakan dan menikahi akan perempuan kali yang keempat. Dalam hukum syariat Islam memandang tentang ini hukum, bagi laki-laki yang merdeka boleh menikahi 4 perempuan sekaligus, ataupun boleh menikahi 4 perempuan, menghimpun perempuan dalam satu cinta, yakni seorang laki-laki. Kita laki-laki yang merdeka boleh menikahi akan 4 perempuan, tidak boleh lebih, boleh kurang. Boleh kurang, tapi kalau lebih tidak boleh. Kalau lebih itu khusus kepada Nabi. Kalau kita tidak boleh lebih daripada 4. Kalau kurang 3, kurang 2, boleh. Artinya diperbolehkan dalam agama Islam untuk berpoligami. Arti kata boleh menikahi perempuan lebih daripada 1. Paham tuh? Itu menikahi akan perempuan dalam satu rumah tangga 4 orang perempuan punya konsep, punya aturan. Apabila itu laki-laki, kalau tidak adil jangan coba-coba bermaksiat, melanggar syariat. Paham tuh? Nah, jangan semata-mata alasannya melampiaskan hawa nafsu. Itu tidak boleh. Melampiaskan hawa nafsu, tapi soal nafkah, memberikan belanja kepada sang istri, membelikan lipstik, bedak, gincu, make up, alat-alat make up tidak kita berikan, oh itu maksiat kita. Paham tuh?
Kalau semata-mata menginginkan kepuasan daripada sang istri tanpa memikirkan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan istri, itu kita sudah tidak adil. Tidak. Yakni dalam arti kata melanggar akal syariat. Paham tuh? Nah, harus berlemah lembut di hadapan seorang perempuan. Kalau lebih harta boleh nikah. Kalau tidak ada lebih harta, yakni hidup pas-pasan, cukup satu. Cukup satu. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita memandang, umumnya perempuan tiada seorang